kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan Ri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Shalom adik-adik. Puji Tuhan ya adik-adik, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan tubuh yang sehat pastinya adik-adik. Tentunya adik-adik bisa melihat Kak Uti pada hari ini, berarti adik-adik semua sehat semua ya. Ya puji Tuhan. Nah adik-adik, pada hari ini walaupun kita masih tetap di rumah beribadahnya, Kak Uti harap adik-adik tetap selalu sukacita. Dan untuk ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Kak Tres selaku pelayan firman, Kak Uti selaku liturgos, dan yang akan mengiringi puji-pujian oleh Kak Luis. Ya adik-adik, kayaknya semuanya masih ngeliat Kak Uti dan terus masih nggak ada ekspresi. Nah Kak Uti minta adik-adik coba senyum dulu deh, walaupun Kak Uti nggak lihat nih. Nah Kak Uti mau lihat adik-adik coba senyum, tahan 5 detik, oke? 1, 2, 3 senyum. Yeay, nah sudah senyum, sudah mau ini, sudah siap untuk kita bernyanyi memuji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, ayo semua adik-adik kita bangkit berdiri, kita gerakan tangan dan kaki kita, oke? Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekali lagi tangan ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Hatiku bernyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Wah, adik-adik penuh sukacita ya adik-adik ya. Kak Uti harapin adik-adik semua juga sukacita adik-adik pada hari ini ya. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, nah Kak Uti ingatin lagi nih, adik-adik harus siapkan Alkitab. Nah Alkitab, kemudian juga apa? Ya persembahan. Kita mengucap syukur ya, karena Tuhan sungguh baik. Nah persembahan ini adik-adik jangan lupa ditaruh di dalam amplop. Terus kemudian ditulis persembahan impah tanggal berapa, minggu tanggal berapa, dan minta tolong mama papa untuk antar adik-adik ke gereja ya adik-adik, supaya persembahan ini dapat dipakai nanti untuk pelayanan juga adik-adik. Nah karena Tuhan Yesus sungguh baik ya adik-adik. Oke adik-adik,
Sudah siap semuanya Alkitabnya, persembahannya. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Nah, tetap posisi berdiri adik-adik, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai dan kita tunggu bentar. Kak Uti mau tanya, adik-adik semua tahu kan kalau burung itu besar atau kecil? Nah, kecil adik-adik. Nah, burung kecil itu Tuhan Yesus pun sayang dan memberkati burung-burung di udara itu. Ada lagunya adik-adik. Kita angkat satu pujian ya adik-adik. Sedangkan burung yang kecil. Sedangkan burung yang kecil Tuhan menjaganya. Lebih-lebih kepadaku berlimpah kasih-Nya. Kepada makhluk yang kecil berlimpah kasih-Nya. Lebih-lebih kepadaku berlimpah kasih-Nya. Sekali lagi adik-adik. Sedangkan burung yang kecil Tuhan menjaganya. Lebih-lebih kepadaku berlimpah kasih-Nya. Kepada makhluk yang kecil berlimpah kasih-Nya. Lebih-lebih kepadaku berlimpah kasih-Nya. Kita buka ibadah kita pastinya dengan berdoa. Kita berdoa adik-adik, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Puji dan syukur ya Bapa, kami naikkan kepadamu. Sungguh terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menyertai kehidupan kami. Tiba saatnya ya Tuhan, kami ingin beribadah kepadamu. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan, dari awal sampai dengan selesai. Berkatilah kakak-kakak layan yang bertugas agar supaya melakukan seturut kehendak-Mu saja. Kami awali ibadah kami ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik tadi di awal Kak Uti sudah bilang kan, adik-adik harus siapin Alkitab. Nah, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, ada satu lagu nih adik-adik. Lagu ini mengajarkan kita, kita tuh harus senang baca Alkitab ya adik-adik. Nah Kak Uti nanti ada baitnya sama, cuman ada 3 kalimat yang dirubah. Pertama yaitu kupunya, kemudian kedua ku baca, kemudian yang ketiga ku hafal. Ya, judulnya itu adalah Senang Ku Baca Alkitab. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kita masuk dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sampai saat ini Tuhan masih menyertai ibadah kami. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Tolong kami semua Tuhan, mampukan kami untuk mengerti dan memahami isi daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami sudah siap untuk membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, pembacaan kita terambil dari kitab Yesaya. Adik-adik tahu Yesaya terambil dari perjanjian lama ya. Kitab Yesaya 56 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Nah, kalau sudah ketemu kita baca Yesaya 56 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya,
dan Anak Manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, "Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umat-Nya." Dan janganlah orang kebiri berkata, "Sesungguhnya aku ini pohon yang kering." Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, maka mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada kurban-kurban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Adik-adik, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom adik-adik. Adik-adik, pernah nggak adik-adik membutuhkan pertolongan? Tentunya kita semua pernah membutuhkan pertolongan. Nah, contohnya ketika adik-adik lagi sakit, adik-adik pasti membutuhkan pertolongan dari orang tua untuk merawat adik-adik. Bahkan adik-adik juga membutuhkan seorang dokter yang akan memeriksa dan mengobati adik-adik. Sama halnya adik-adik dengan bangsa Israel yang pada saat itu sangat membutuhkan pertolongan. Pada saat itu bangsa Israel berada di tanah pembuangan di Babel. Mengapa? Karena bangsa Israel dihukum oleh Allah karena mereka tidak setia dan taat kepada Allah. Nah, adik-adik, situasi dan kondisi bangsa Israel saat berada di tanah pembuangan sangat tidak nyaman dan tidak enak. Mereka hidup di bawah penjajahan bangsa asing. Adik-adik, perlu adik-adik ketahui bahwa walaupun Tuhan menghukum bangsa Israel, akan tetapi Tuhan masih memperhatikan kondisi yang dialami oleh bangsa Israel. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Oleh sebab itu, ketika bangsa Israel membutuhkan pertolongan, maka Tuhan pun mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan pesan.
Ayo, siapa yang tahu pesan apa yang disampaikan kepada bangsa Israel? Ya, adik-adik, Tuhan berpesan bahwa pemulihan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan umat. Tetapi pemulihan itu hanya dapat dirasakan oleh mereka yang selalu hidup taat dan setia kepada Tuhan. Adik-adik, melalui pembacaan Yesaya 56 ayat 1 sampai 8, kita kembali diingatkan bahwa pertama, siapa saja bisa memperoleh keselamatan dari Tuhan asal setia dan taat kepada Tuhan. Jadi adik-adik dan Kak Tres bisa memperoleh keselamatan dengan catatan kita harus tetap setia dan taat kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan sendiri yang akan menyatakan keselamatan bagi siapa saja yang mau menerima dan melakukan setiap kehendak Tuhan. Kemudian adik-adik yang ketiga, kalau kita hidup taat dan setia, maka akan ada upah yang kita terima. Ya, adik-adik, apakah saat ini kalian sudah menjadi anak-anak yang setia dan taat? Ketaatan dan kesetiaan kita dapat dinyatakan melalui perilaku dan perbuatan adik-adik. Jika perilaku dan perbuatan adik-adik tidak mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan, berarti adik-adik belum bisa dikatakan hidup setia dan taat kepada Tuhan. Kalau begitu, seperti apa sih perbuatan yang tidak mencerminkan hidup sebagai anak Tuhan? Ada yang tahu? Ya, contohnya anak-anak yang suka berkelahi, suka melawan orang tua, suka mengganggu teman, suka marah-marah, tidak mau berbagi kalau ada makanan, tidak berbagi, suka ngambek kalau permintaannya tidak diikuti, malas belajar, malas berdoa, dan malas beribadah. Nah, adik-adik, jangan melakukan hal tersebut ya, karena Tuhan tidak suka. Lalu, kalau contoh hidup yang dikehendaki Tuhan, yaitu suka berteman, mau dengar-dengaran nasihat orang tua, rajin membantu orang tua, cuci piring, menyapu, siram bunga, kemudian mau berbagi dengan orang lain, suka membantu orang yang kesusahan, baik hati, sabar, tidak pemarah, hidup rukun dengan kakak dan adik di rumah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin beribadah impak seperti yang saat ini kita lakukan. Oleh karena itu, hendaklah adik-adik melakukan perbuatan dan tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itulah tanda bukti ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Adik-adik, Tuhan memberikan keselamatan kepada umat Israel dengan harapan mereka tetap setia dan patuh pada kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka, kehidupan bangsa Israel. Nah, karena itu tetap setia dan taat ya, sehingga keselamatan dari Allah selalu kita rasakan. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik dan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 267, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan?
Adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu karena berkat dan anugerah Tuhan sajalah yang membuat kami semua anak-anak-Mu pada hari ini dapat beribadah bersama dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan dan mengingatkan kami untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami berdoa untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Ajar kami untuk dapat memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, kami berdoa untuk semua anak layan yang saat ini beribadah bersama. Kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan serta kesehatan dan kebahagiaan kepada kami semua, adik dan kakak serta orang tua dan seluruh anggota keluarga. Kami mendoakan juga guru-guru di sekolah serta kakak-kakak layan PA. Kiranya Tuhan memberikan juga hikmat dan pengertian saat mereka mendidik dan mengajar kami semua. Kami berdoa untuk gereja dan majelis jemaat serta pengurus pelayanan anak. Kiranya Tuhan memberkati seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanannya. Kami berdoa untuk mereka yang sakit dan dalam proses penyembuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan kepada mereka semua. Kami berdoa juga untuk mereka yang sedang dalam penderitaan dan pergumulan, serta mengalami duka cita. Kiranya Tuhan menguatkan, menghibur, memberikan kekuatan dan dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang dalam lanjut usia, untuk oma dan opa, Tuhan tetap memberikan kekuatan dan sukacita dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk tim multimedia serta seluruh kakak layan yang mendukung proses peribadahan saat ini. Kiranya Tuhan memberikan berkat dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Ya Bapa, inilah doa kami. Dengar dan sambut kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, nah tiba saatnya ya adik-adik kita mengucap syukur. Kenapa kau mengucap syukur? Iya adik-adik, tadi kan udah dengar firman Tuhan. Nah saatnya kita berterima kasih kepada Tuhan melalui persembahan syukur adik-adik yang adik-adik sudah siapkan. Ya adik-adik, adik-adik biasanya suka ini enggak? Maksudnya khawatir itu apa sih Kak Uti? Kayak takut gitu loh. Nah lagu satu ini adik-adik mau ngajarin kita supaya kita jangan khawatir, jangan takut. Karena kita punya Tuhan Yesus adik-adik ya. Nah ini lagu baru adik-adik. Jadi adik-adik ikutin Kak Uti pertama pelan-pelan. Nah nanti kedua nyanyi bareng ya sama Kak Uti. Oke Kak Luis. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan makanan atau minuman, tempat
adik-adik nyanyi sama-sama Kak Uti ya. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan makanan atau minuman. Bapamu di sorga memberi semuanya. Kita bangkit berdiri adik-adik, kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kesehatan, berkat tubuh yang baik yang Kau selalu berikan kepada kami, kepada mama papa kami juga. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mempersiapkan persembahan dan akan dibawa oleh orang tua kami ke gereja. Tuhan Yesus berkati persembahan ini, biarkanlah persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan kasih-Mu, khususnya di gereja kami GPB Shalom. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, tibalah saatnya di penghujung ibadah. Nah tentunya adik-adik, kita sebelum kita menutup ibadah kita dengan doa, nah kita akan angkat satu pujian. Nah adik-adik kan udah dengar tuh firman Tuhan dari Katres. Nah adik-adik harus seperti lagu yang kita akan nyanyikan ini adik-adik ya. Jadi adik-adik harus sukacita untuk menyanyikannya ya adik-adik, tiap orang yang mendengar. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa yang akan dibawakan oleh Katres. Adik-adik, doanya nanti di terakhir kita akan menyanyikan satu pujian adik-adik. Ya, adik-adik nanti ikutin ya adik-adik. Silakan Katres. Adik-adik, mari kita berdoa, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan yang telah kami alami sepanjang ibadah hari ini. Semoga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah dan akan berpisah untuk kembali dalam aktivitas kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan menolong dan menjaga kami dimanapun kami berada. Kiranya anugerah dan kasih dari Allah Bapa serta anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Oleh
setiap minggunya ini pesan selalu disampaikan oleh kakak-kakak layan. Nah, apakah itu Kak Tres? Adik-adik harus tetap semangat IMPA ya. Nah, tetap semangat juga belajarnya walaupun dari rumah. Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan. Nah, yang terakhir nih Kak Tres, kita sama-sama. Tetap jaga jarak dan jangan lupa pakai masker. Sampai jumpa nih Adik.